Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah gurun pasir yang luas, Madain Saleh menawarkan lebih dari sekadar bebatuan kuno. Ini adalah jendela ke masa lalu yang penuh dengan keajaiban arsitektur nabatean, kisah-kisah perdagangan kehidupan yang dahulu berkembang dan misteri di tempat oasis kuno ini. Bersama-sama mari kita telusuri setiap sudut kota ini, memecahkan teka-teki sejarahnya dan merasakan misteri yang tak terlupakan dari situs warisan dunia ini. Jadi, bersiaplah untuk menyusuri waktu dan ruang, karena kita akan menjelajahi kota Madain Saleh bersama-sama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan ikuti perjalanan kita yang ajaib ini. Sejarah singkat. Madain Saleh merupakan suatu situs arkeologi di Arab Saudi yang dibangun lebih dari 2000 tahun lalu. Sebelum ditinggalkan, situs ini pernah menjadi kota kedua dan pusat perdagangan kerajaan Nabatea. Lokasi Madain Saleh terletak di dekat Alula, Provinsi Madinah di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Tempat ini disebut pula sebagai Al-Hijr atau Hegra. Situs ini didominasi oleh peninggalan kerajaan Nabatea dari abad pertama Masehi. Madain Saleh atau kota Al-Hijr berasal dari bahasa Arab yang berarti kota Saleh. Sisa-sisa dari bangsa Lihan serta Romawi juga dapat ditemukan di situs ini. Dalam Al-Quran diceritakan penghunian wilayah Madain Saleh adalah kaum Samud bangsa Nabatea pada masa Nabi Saleh. Mereka hidup sejak 3000 tahun sebelum Masehi, di antara zaman Nabi Nuh alaihi salam hingga zaman Nabi Musa alaihi salam. Berdasarkan catatan sejarah, kaum Samud merupakan peradaban masyarakat Arabian kuno. Nama Samud sendiri diambil dari leluhur mereka yang merupakan cicit dari Sem, putra Nabi Nuh alaihi salam, yang selamat ketika banjir. Masyarakat Samud bekerja sebagai petani. Mereka menggali sumur-sumur dan membajak ladang-ladang mereka. Mereka membangun tempat tinggal mereka di gunung-gunung. Ternak mereka digembalakan di padang rumput yang luas. Kebun dan pertanian mereka berkembang dan hasil panen yang melimpah. Itulah kehidupan yang dijalani oleh kaum Samud. Tetapi kaum tersebut tidak mengenal rasa syukur dan tak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara waktu, kaum Samud muncul setelah kaum Ad musnah di lembah Al-Ahqaf. Namun, peristiwa binasanya kaum sebelumnya itu tidak menjadi peringatan bagi mereka, dan mereka masih tetap hidup dengan kemaksiatan dan menyembah berhala. Kaum Samud merupakan kaum penyembah berhala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Saleh alaihi salam untuk menyeru kaum Samud agar menyembah Allah semata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kepada Samud kami utus saudara mereka, Saleh. Saleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat, rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Quran Surah Hud ayat 61. Kaum Samud pada masa itu masih banyak yang menganggap remeh dakwah Nabi Saleh alaihi salam. Sehingga semua ajarannya hanya dianggap sebagai omong kosong belaka, meskipun mereka sudah dinampakkan secara langsung mukjizat Nabi Saleh di hadapan mereka. Sebagian besar mereka masih tidak mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menurunkan azabnya kepada kaum tersebut atas sikap sombongnya dan tidak mau menerima petunjuk yang sudah diberikan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Namun sebelumnya, Nabi Saleh beserta orang-orang yang beriman telah pergi meninggalkan Madain Saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku. Dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Quran Surah Al-Araf ayat 79. Setelah Nabi Saleh dan kaumnya pergi, Allah menimpakan azab kepada kaum Samud di Madain Saleh. Bumi berguncang dengan begitu hebat dan petir pun menyambar-nyambar dengan begitu dahsyat. Akhirnya, kaum Samud pun hancur binasa akibat gempa dan petir yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka.
Quran Surah Al-A'raf ayat 78. Kota yang dijauhi oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat dituliskan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu mempercepat langkah beliau ketika melewati kota ini. Bahkan, pada setiap perjalanannya melewati kota Madain Salah juga diceritakan beliau tidak pernah menoleh ke kanan atau ke kiri. Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim, kecuali sambil menangis. Karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian, lalu Nabi Muhammad menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya, hingga berhasil melewati daerah itu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Larangan Nabi Muhammad berkunjung ke Madain Salah bukan bersifat haram mutlak seperti haramnya zina, minum khamar, berjudi dan lain-lain. Tapi larangan itu bersifat makruh. Ini karena terdapat hujah dan dalil lain, yang mana Nabi Muhammad tidak melarang, tapi menyarankan agar barang siapa yang melalui tempat tersebut. Termasuk tempat yang pernah dilaknat yang lainnya. Nabi minta sahabat menangisi dan muhasabah diri sebagai rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi tempat wisata yang megah. Madain Salah berada di kota Al-Ula, sebuah kota di Arab Saudi yang terletak 300 km di sebelah utara Madinah. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kini tengah mengembangkan Al-Ula sebagai destinasi wisata kelas dunia. Hal ini dilakukan dalam upaya mengurangi ketergantungan negara pada sektor minyak bumi atau dikenal sebagai Visi Saudi 2030. Di antara kawasan yang masuk dalam mega proyek tersebut salah satunya adalah kota bersejarah Al-Ula. Adapun pemerintah Arab Saudi tengah mengucurkan modal besar hingga ratusan triliun untuk membangun destinasi wisata di kawasan tersebut. Mega proyek pengembangan Al-Ula ini juga menjadi salah satu agenda penting dalam Visi Arab Saudi 2030, seiring dengan upaya kerajaan dalam melakukan transformasi perekonomian. Komisi Kerajaan untuk Al-Ula atau RCU, telah meluncurkan sebuah rencana pembangunan perkotaan untuk wilayah tengah dan selatan dalam upayanya menjadikan Arab Saudi sebagai tujuan pariwisata dunia. RCU menyebut sebuah rencana induk baru yang bernama Path to Prosperity. Ini akan mengubah wilayah selatan dan tengah Al-Ula menjadi sebuah kawasan perkotaan dengan taraf hidup masyarakatnya yang lebih baik. Pada akhir tahun 2021 adalah titik balik bagi Al-Ula dengan dibukanya Hotel Habitats, sebuah properti yang membuat tempat ini viral di sosial media. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Padang Pasir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat pembangunannya sebagai tempat tujuan wisata dunia. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya melestarikan situs warisan kuno Nabatean untuk menarik banyak wisatawan, termasuk wisatawan non-muslim dari seluruh belahan dunia. Tempat ini akan memiliki beberapa hotel yang dioperasikan oleh manajemen internasional, restoran standar internasional, dan gedung konser. Salah satu penyanyi kelas dunia yang sudah pernah konser di tempat tersebut adalah Mariah Carey. Pada bulan Oktober tahun 2022 silam. Fasilitas terbaru di kawasan fenomenal tersebut baru-baru ini adalah Dartantora The House Hotel yang baru saja dibuka. Hotel ini dirancang oleh arsitek Mesir Shahira Fahmi yang merestorasi beberapa bangunan di desa bersejarah tersebut. Mereka mengubah beberapa bangunan tua dari batu bata lumpur menjadi hotel butik yang unik. Terima kasih telah menemani kami dalam petualangan kali ini. Kami berharap konten kami memberikan Anda inspirasi, pengetahuan, dan hiburan yang berharga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video kami kepada teman-teman Anda untuk terus mendukung channel ini dan membantu kami tumbuh lebih besar lagi. Kami sangat menghargai dukungan dan masukan dari Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap terhubung dan selamat menjalankan ibadah puasa, bagi Anda yang menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.